Halo guys, kembali lagi di Movie Lab. Ada nggak yang di sini lagi naksir sama seseorang dan pengen banget dijadiin pasangan? Keberanian aja nggak cukup loh guys. Kalian juga harus bisa baca situasi. Jangan sampai sikap ramah atau perhatian kecil dari doi langsung dianggap tanda cinta. Sebelum nembak, pastikan dulu perasaan itu memang saling berbalas. Kalau enggak, niat romantis kalian malah bisa dianggap mengganggu. Nah, kali ini kita bakal ngebahas film horor psikologis terbaru tahun 2026 berjudul Obsession, yang mengangkat kisah tentang obsesi untuk dicintai hingga berubah menjadi teror mematikan. Langsung aja kita ke filmnya. Ceritanya berpusat pada seorang cowok bernama Baron, atau biasa dipanggil Bir. Si Bir ini tipe cowok yang kelihatannya pendiam, rada canggung, pemalu, dan gampang dikasihani sama orang. Dia kerja di sebuah toko musik bareng beberapa temannya, termasuk seorang cewek bernama Niki. Bir ini udah lama banget merasa suka sama Niki secara diam-diam. Dari luar, dia emang kelihatan kayak cowok pemalu biasa yang belum berani ngungkapin isi hatinya. Tapi makin lama, perasaan Bir ke Niki ini tumbuh makin gak sehat dan perlahan bergeser jadi obsesi gelap buat memiliki Niki sepenuhnya. Di sisi lain, Niki ini cewek yang ramah, ceria, dan gampang banget bergaul. Dia emang deket sama Bir, tapi kedekatan mereka itu cuma murni sebatas teman kerja atau sahabat biasa. Nah, masalah besarnya ada di si Bir. Dia malah menerjemahkan kedekatannya itu dengan harapan yang kelewat gede. Tiap kali Niki senyum atau ngajak ngobrol, Bir langsung ngerasa ada sinyal cinta. Padahal dari sikap Niki, kita tahu kalau Niki sama sekali gak lihat Bir kayak gitu. Suatu hari, Bir gak sengaja mampir ke sebuah toko barang antik yang ngejual benda-benda aneh dan mistis. Di antara sekian banyak barang di sana, mata Bir tertuju sama sebuah kayu kecil bernama One Wish Willow. Si penjual toko ngejelasin kalau benda ini bisa ngabulin satu permintaan. Syaratnya gampang. Abis kita ngucapin permintaan, kayu itu harus dipatahkan buat ngunci mantranya. Awalnya Bir gak percaya dan mikir itu cuma gimmick jualan toko. Tapi pada akhirnya Bir tetap ngebeli kayu itu. Malamnya Bir sama teman-temannya pada nongkrong. Pas acara selesai, Bir dapat kesempatan buat nganter Niki pulang pakai mobilnya. Di dalam mobil, suasananya tuh canggung banget. Bir kegelisahan setengah mati pengen ngutarain perasaannya. Tiba-tiba Niki nanya to the point. Do you like me? What? Bir dapat kesempatan emas malah ngeles sok bijak. Tapi begitu Niki turun dan jalan ke rumahnya, Bir langsung nyesel setengah mati. Dalam kondisi panik dan putus asa, Bir ngeluarin kayu One Wish Willow dari kantongnya. Dia genggam erat-erat sambil berbisik. I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the fucking world. Bir patahin tongkat kayu itu, dan tepat setelah suara kayu itu patah, takdir mereka langsung berubah total. Niki yang tadinya udah mau masuk rumah mendadak berhenti. Langkah kakinya putar balik, terus balik ke arah mobil Bir. Tatapan matanya beda banget, berubah jadi lebih dekat dan agresif. Niki bahkan maksa pengen ikut nginap di rumah Bir malam itu juga. Bir di sini kaget, logikanya sempat bingung sama perubahan mendadak ini. Tapi karena Bir emang udah kelewat demen sama Niki, akhirnya nalarnya kalah. Bir langsung ngabulin dan ngebawa Niki pulang ke rumahnya. Tapi asli guys, malam itu jauh dari kata romantis. Sikap Niki makin lama makin gila dan aneh. Emosinya naik turun gak jelas. Dalam hitungan detik dia bisa menangis kejer. Terus tiba-tiba ketawa ngakak sendiri, sampai natap Bir dengan pandangan kosong yang bikin merinding. Besok paginya di tempat kerja, Bir curhat ke temennya yang bernama Ian. Ian heran setengah mati, soalnya setahu dia Niki tuh gak pernah ada rasa romantis sama sekali ke Bir. Tapi Bir mencoba nyari alasan yang masuk akal. Niki sempat cerita kalau bokapnya lagi sakit kanker guys. Jadi Bir mikir mungkin Niki lagi emosi dan butuh senderan. Bir sengaja cerita sama alasan itu biar kerasa kalau hubungan mereka ini nyata. Awalnya mereka emang kelihatan romantis guys, kayak pasangan baru pada umumnya.
Tapi lama-kelamaan, sifat asli dari kutukan itu mulai nampak. Cinta Nikki berubah jadi posesif yang tingkat dewa. Nikki melarang Bir pergi tanpa dia, gak boleh ngobrol sama cewek lain, dan kalau Bir butuh waktu untuk sendiri sebentar, Nikki langsung tuduh Bir itu selingkuh. Puncaknya pas suatu malam, Bir kebangun dari tidurnya. Dia ngelihat Nikki gak ada di kasur. Pas Bir nengok ke sudut ruangan yang gelap, betapa kagetnya dia ngelihat Nikki berdiri mematung di sana sambil natap dia tanpa berkedip. Besoknya di tempat kerja, Ian kasih tahu info yang mengejutkan. Cerita Nikki soal bokapnya kena kanker itu bohong besar. Bokapnya Nikki sehat-sehat aja. Bir makin curiga, akhirnya nanya langsung ke Nikki di sebuah restoran. Tapi bukannya nyesel, Nikki malah tersinggung berat dan nuntut Bir buat percaya sama apapun yang diomongin Nikki tanpa protes. Bahkan ada satu adegan aneh banget. Pas Bir pamitan mau pergi, Nikki malah ngunci rapat pintu rumah pakai lakban tebal. Pas Bir pergi, Nikki cuma berdiri mematung sambil tersenyum lebar dengan mata kosong. Sampai dia gak sadar kalau dia ngompol di celana. Gila gak tuh? Keanehannya makin menjadi-jadi. Pas makan siang di kantor, Bir ngobrol santai bareng temen ceweknya yang bernama Sarah. Sambil ngobrol, Bir membuka bekal makanan yang dibawain sama Nikki. Tapi pas dimakan, Bir baru nyadar kalau daging yang dia lagi makan itu adalah daging dari kucing peliharaannya sendiri yang baru aja mati. Nikki ngejadiin kucing itu buat bakal makanan Bir. Pas Bir mau marahin Nikki di rumah, Nikki malah histeris dan ngamuk-ngamuk. Daripada makin ribut, Bir akhirnya terpaksa ngajak Nikki ikut kumpul bareng teman-temannya malam itu. Di acara kumpul itu, ketegangan makin terasa. Pas mereka main truth or dare, Bir dapat tantangan buat nyium cewek di sebelah kirinya, yaitu Sarah. Begitu dengar itu, wajah Nikki langsung berubah dingin. Tanpa omong apa-apa, Nikki jalan ke belakang Sarah, narik kursi Sarah sampai jatuh, terus nempatin posisi itu. Nikki ngamuk brutal, sampai suasana pesta berubah jadi mandi darah dan penuh jeritan. Malam itu, Bir bener-bener takut sama Nikki. Diam-diam, Bir nemuin Sarah buat curhat dan minta saran. Di situ Sarah ngasih tahu kalau sebenarnya 2 tahun lalu Nikki itu pernah punya hubungan rahasia sama Ian. Nikki itu cinta banget sama Ian, tapi Ian cuma gantungin perasaan Nikki. Jadi kemungkinan Nikki deketin Bir awalnya cuma buat balasan sakit hati ke Ian. Tapi pas lagi asik ngobrol, mendadak Nikki muncul dari kegelapan. Tanpa babi bu, Nikki langsung nyerang Sarah secara brutal. Bagi Nikki, Sarah itu pengen merebut Bir darinya. Sarah pun tewas mengenaskan di depan mata Bir. Setelah itu, Bir dan Nikki ngebawa jasad Sarah balik ke rumah. Di titik ini, Bir sadar kalau dia bukan cuma korban, dialah penyebab dari semua kekacauan ini. Bir udah gak tahan lagi. Bir lari balik ke toko antik tadi. Dia minta tolong penjualnya buat batalin mantra One Wish Willow. Tapi si penjual cuma bilang gini, or you could die. You could kill yourself. gak ada jalan pintas. Nyawa Bir adalah taruhannya. Bir yang frustasi coba cerita ke Ian, tapi Ian gak percaya sama hal gaib itu. Ian malah datang ke rumah Bir ngebawa pistol buat nembak Nikki. Tapi naas, pas perkelahian terjadi, tembakan malah berbalik dan nembak Ian sampai tewas. Semua temennya udah mati dan Nikki udah hilang akal. Sadar kalau kutukan ini gak bakal pernah selesai selama dia masih hidup, Bir akhirnya milih jalan nekat mengakhiri hidupnya sendiri. Pas Bir dalam kondisi sekarat bersibah darah, Nikki menangis histeris menatap Bir. Tapi begitu Bir mengembuskan nafas terakhirnya, pengaruh kutukan One Wish Willow mendadak hilang gitu aja. Obsesi gila itu lenyap dan pikiran Nikki kembali sadar. Nikki terbangun dari mimpi buruknya dan kaget setengah mati. Dia nemuin dirinya ada di tengah rumah yang hancur, dikelilingi jasad teman-temannya dan Bir yang udah gak bernyawa. Nikki cuma bisa menangis meraung-raung dalam kebingungan. Dia jadi korban paling tragis dari sebuah obsesi yang gak pernah dia pilih sendiri. Nah guys, film Obsession ini ngasih pelajaran berharga buat kita. Horor paling serem itu gak selalu dari hantu, tapi dari egoisme manusia yang maksa pengen dicintai. Cinta sejati itu lahir dari pilihan bebas 2 orang, bukan dari cara-cara paksaan yang malah merenggut kebebasan orang lain. Menurut kalian gimana guys sama ending film ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe Movie Light. Bye bye guys.